Ya, candinya adalah sebuah petirtaan yang ternyata secara arsitektur itu menggambarkan sebuah cerita adegan pengadukan Samudra Mantana. Ini ada sesuatu yang unik selain digunakan perdupaan atau persajian atau bunga-bunga ya. Sebagai itu ada gambar yang mirip dengan Hayang Semar. Jadi lokasi ini suasananya cukup magis, Mbak ya. Cukup magis. Jadi akar-akar pun seperti ular. Itu kemudian memutari, ada jalan kuno, yaitu jalan yang memutari puncak Gunung Penanggungan yang dikenal dengan Pradaksina Pata. Dari dasar samudra ini keluar berbagai macam pusaka-pusaka sakti, dan terakhir itu keluar Guci Amerta yang digendong oleh seorang bidadari cantik. Kenapa kok menyamar? Ingin merasakan hidup abadi bersama para dewa, karena itu adalah momentum untuk meminum air amerta. Matahari dan bulan pada hari-hari tertentu itu dimakan atau diuntal yang menjadi gerhana itu loh. Tetapi karena lehernya putus, matahari dan bulan ini keluar lagi dari lehernya, yang itu semuanya menjadi yang dikenal dengan peristiwa gerhana matahari maupun gerhana bulan menurut mitologi tradisi kuno pada masa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan penelusuran kita ya Mas ya. Untuk Iya, jadi lokasi paling magis dan paling sakral di Petirtaan Jolotundo ini adalah di bagian puncak ada semacam altar pemujaan ya, yang penuh dengan bunga-bunga wewangian persajian ya. Banyak juga mabanten dan beberapa perdupaan yang juga luar biasa sekali. Artinya situs ini oleh sebagian masyarakat masih digunakan sebagai situs religi. Ya, iya. Jadi secara historis memang Petirtaan ini merupakan saksi bisu akan hubungan kemesraan Pak, antara Pulau Bali dan Jawa Timur. Jadi tahun 929 Masehi, Mpu Sindok benar-benar memindahkan pusat pemerintahan dari Mataram kuno Jawa Tengah menuju Mataram kuno Jawa Timur tahun 929. Mpu Sindok sendiri itu memerintah dan menjadi raja di Jawa Timur ini sampai tahun 947 Masehi. Kemudian digantikan oleh putrinya, yaitu seorang raja perempuan ya, yang bernama Sri Isanah Tunggawijaya. Beliau menikah dengan Sri Lokapala yang berasal dari Pulau Bali atau Pangeran Bali. Disinilah kemudian hubungan kemesraan antara Jawa Timur dan Pulau Bali mulai dibangun di era Medang ini, jauh sebelum Majapahit ini Pak. Karena Majapahit berdiri tahun 1293. Kenapa kok tempat ini dinamakan kemesraan? Jolotundo atau kemesraan ya. Tadi ada sebuah saksi bisu bahwasanya angka tahun yang terpahat di dinding Petirtaan Jolotundo ini 977 Masehi. Yang para sejarawan mengidentifikasi bahwasanya tahun-tahun ini adalah masa pemerintahan Sri Isanah Tunggawijaya dengan suaminya Sri Lokapala, yaitu seorang pangeran dari Pulau Bali. Nah, inilah hubungan kemesraan antara Jawa Timur dengan Pulau Bali. Itu, Mbak. Salah satunya seperti itu. Sedangkan kemudian Petirtaan ini terus dilestarikan ya sejak zaman Kahuripan, zaman Kadiri, zaman Singosari sampai Majapahit akhir, terutama pertengahan abad ke-16 Masehi. Di sini Petirtaan Jolotundo ini juga berfungsi sebagai semacam tirta amerta ya. Pemandian? Iya, pemandian suci sebelum para pangeran atau para pertapa ini melanjutkan perjalanan suci menuju puncak Gunung Pawitra atau Gunung Bekel yang ada di atas ini, yang dikenal dengan dulu itu dikenal namanya pejalan suci atau tirta yatra, yaitu para pejalan suci dengan membawa air suci dari Jolotundo ini untuk dibawa ke puncak Gunung Pawitra atau Gunung Bekel. Di atas itu masih banyak altar persajian, buah pertapaan, punden berundak-undak berdandi. Iya, ada jalan ya yang untuk di jalur pendaki di atas ini. Ada yang ke arah Candi Bayi menuju Candi Putri dan Candi Pura. Ada yang langsung ke atas. Ada candi-candi. Iya, banyak sekali. Bahkan candi yang terindah itu Candi Kendali Sodo yang ada di lereng Gunung Bekel ini. Ada sangat luar biasa sekali. Pahatannya itu hampir-hampir masih abadi hingga saat ini, namun sebagian hilang. Terutama Arjuna Wiwaha sama Nawaruci itu hilang. Ya, yang tertinggal adalah kisah tentang Panji atau pengembaraan Panji dan istrinya Galuh Candra Kirana. Nah, luar biasa sekali.
Sehingga pada masa kuno Gunung Penanggungan ini dianggap sebagai sebuah mandala suci. Bagian petirtaan atau bagian kaki gunung ini disebut Burloka. Burloka yaitu area suci bagian bawah seperti candi. Candi itu kan ada kaki candi, ada tengah candi, dan ada puncak candi yang seperti rumah itu ya. Kaki candi ini namanya Burloka. Ini kaki gunung ya. Kaki Gunung Penanggungan itu penuh dengan petirtaan-petirtaan sekeliling Gunung Penanggungan. Yang sebagian runtuh total, yang sebagian masih ada. Misalnya di sini Jolotundo, di Tamiajeng itu ada petirtaan Beji, ya di Mbele itu ada petirtaan Sumber Pong, di timur itu ada petirtaan Sumber Tetek. Nah, yang ada. Yang paling ramai dikunjungi di sini. Iya, yang paling ramai memang di sini, dan yang kedua di Sumber Tetek Gempol Pasuruan di sebelah timur. Nah, ini luar biasa sekali memang Mbak. Jadi banyak kisah-kisah yang terpahat dari kisah-kisah yang ada di petirtaan Jolotundo ini, termasuk keberadaan altar pemujaan yang luar biasa ini. Terima kasih. Nah, jadi sampai saat ini tidak pernah sepi dari para peziarah atau para lelaku terutama memang. Ini pendatangnya dari mana-mana. Dari mana-mana, dari kota mana saja. Jadi teman-teman, kondisi altar pemujaan yang bagian atas petirtaan Jolotundo adalah seperti ini. Jadi diduga memang altar-altar seperti ini dibangun pada masa kerajaan-kerajaan kuno itu untuk memuja puncak Gunung Penanggungan. Karena puncak Gunung Penanggungan selain tujuan para pencari moksa, jadi para pertua moksa itu ya, para pertapa tua ketika merasa ajalnya hendak tiba gitu ya, itu berjalan ke arah puncak Gunung Penanggungan tanpa bekal sedikit pun, ya, sama seperti tawaf gitu ya, dengan sehelai kain yang tertutup untuk menutupi badan. Itu kemudian memutari, ada jalan kuno, yaitu jalan yang memutari puncak Gunung Penanggungan yang dikenal dengan Pradaksina-pata. Itu sampai moksa, sampai mangkat mereka melakukan ritual tersebut. Ini adalah obsesi untuk menuju, sampai meninggal atau mangkat atau moksa itu mereka lakukan. Baik itu dalam perjalanan sampai mungkin beberapa hari, ada yang belum moksa di atas puncak, kemudian beberapa hari pun moksa atau mangkat. Jadi Gunung Penanggungan pada masa kuno itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat magis. Iya, sangat-sangat magis dan luar biasa sekali. Ya? Selain itu memang arsitektur Jolotundo ini memang adegan Samudra Mantana itu ceritanya seperti ini. Jadi pada waktu para dewa dikumpulkan oleh Dewa Wisnu, itu Dewa Wisnu mengatakan, sebentar lagi kita akan mangkat, maka tidak ada lagi yang menjaga alam semesta. Kemudian para dewa menangis, dan kemudian Dewa Wisnu mengatakan ada salah satu solusinya agar alam semesta ini agar tetap ada yang menjaganya, yaitu kita akan hidup abadi dengan cara minum air amerta yang ada di dalam Samudra Mantana. Bagaimana cara mengambilnya? Jadi Dewa Wisnu menjadi kura-kura raksasa, menopang gunung Mandara yang ada di punggungnya, melilit dengan ular naga Basuki. Para dewa itu memegang ekornya, para asura memegang kepalanya. Ular naga kemudian diputar, sehingga kemudian gunung Mandara dan kura-kura berputar, sehingga terjadi pengadukan Samudra Mantana. Dari dasar samudra ini keluar berbagai macam pusaka-pusaka sakti, dan terakhir itu keluar guci amerta yang digendong oleh seorang bidadari cantik. Nah, guci amerta kemudian direbutkan oleh para asura dan para dewa, akhirnya berhasil direbut oleh para dewa. Pada upacara minum air amerta ini, ada salah satu asura yang menyamar menjadi dewa. Dan hanya 2 dewa saja yang mengetahui penyamarannya, yaitu Dewa Matahari, Dewa Surya, dan Dewa Bulan atau Dewa Chandra ya. Itu kenapa kok menyamar? Ingin merasakan hidup abadi bersama para dewa, karena itu adalah momentum untuk meminum air amerta. Sehingga kemudian asura ini sudah minum air amerta juga bersama para dewa, tapi kemudian Dewa Chandra dan Dewa Surya ini melaporkan kepada Dewa Wisnu. Dengan secepat kilat langsung lehernya itu dipenggal, sehingga yang abadi itu kepalanya saja, menjadi Dewa Kala. Jadi Kala yang ada di candi atasnya itu tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada tubuhnya, karena musnah, karena tidak terkena air amerta, tinggal kepalanya saja yang kemudian abadi. Ini salah satu mitologi Hindu pada masa kuno ya. Nah, di situ kemudian balas dendam kepada matahari dan bulan, sehingga kemudian matahari dan bulan pada hari-hari tertentu itu dimakan atau diuntal yang menjadi gerhana itu loh. Tetapi karena lehernya putus, matahari dan bulan ini keluar lagi dari lehernya,
yang itu semuanya menjadi yang dikenal dengan peristiwa gerhana matahari maupun gerhana bulan menurut mitologi tradisi kuno pada masa dulu ya. Nah ini jadi cerita ini menggambarkan arsitektur Jolotundo ini adalah sebuah arsitektur tentang pengadukan Samudra Mantana ini. Jadi luar biasa sekali. Ya, saya rasa cukup ya Mas. Ya jadi penjelasannya. Ya, teman-teman untuk sesi yang kedua ini atau episode yang kedua Petitaan Jolotundo tentang Gunung Suci Pawitra ini kita akhiri ya. Tapi jangan kemana-mana karena ada episode yang selanjutnya masih tetap di Petitaan Jolotundo. Tetap ikuti terus Peradaban Nusantara.